Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali lagi bersama Ibu di pembelajaran fikih. Hari ini kita akan bahas masalah akikah. Ya, ini ada kompetisi dasar memahami ketentuan akikah dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Pengertian akikah. Akikah menurut bahasa berasal daripada bahasa Arab yaitu aqqa yang artinya membelah atau memotong. Ada juga ulama yang mengartikan aqqa ini sebagai rambut yang tumbuh di kepala bayi yang baru dilahirkan. Sedangkan menurut istilah, yang namanya akikah adalah menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah dengan syarat tertentu. Adapun hukum akikah adalah sunnah muakkad. Nah, waktu utama untuk melakukan akikah adalah yaitu di hari ke-7 setelah kelahiran daripada seorang anak atau kelipatan 7 yaitu hari ke-14 atau 21 ataupun 28. Kalau sudah besar tidak perlu lagi dihitung kelipatan 7-nya. Untuk ketentuan hewan akikah. Jadi hewan yang digunakan untuk akikah, syarat binatangnya yang pertama, dia tidak cacat dan cukup umur. Sama dengan yang syaratnya yang ada pada hewan kurban. Nah, tidak cacat dan cukup umur. Sedangkan binatang yang digunakan untuk akikah biasanya itu berupa kambing atau domba. Ini sunnahnya anaklah. Nah, untuk laki-laki, kambing atau dombanya ini adalah 2 ekor. Untuk perempuan, 1 ekor kambing. Untuk pembagian dan pemanfaatan daging akikah, ini kurang lebih sama dengan hewan kurban, yaitu 1/3 bagian untuk yang berakikah dan keluarganya, 1/3 bagian untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dan 1/3 bagian lagi dihadiahkan kepada kerabat dan tetangganya. Bedanya dengan kurban adalah kalau daging kurban dibagikan secara masih mentah, sedangkan daging akikah dibagikan dalam keadaan sudah matang atau sudah dimasak terlebih dahulu. Adapun sunnah-sunnah yang dilakukan pada waktu akikah, yang pertama adalah mendoakan bayi. Nah, yang kedua, menyembelih hewan akikah. Yang ketiga, melakukan tahnik. Tahnik ini yaitu melumatkan kurma, yang kemudian kurma yang sudah dilumatkan diusapkan ke langit-langit mulut bayi. Selanjutnya yang keempat adalah memberi nama dengan nama yang baik. Nah, nama yang memiliki arti yang baik. Itu disunnahkan mengawalinya, kalau dia laki-laki mengawalinya dengan Muhammad atau Ahmad, atau dinamai dengan awal nama Allah yaitu Abdurrahman, Abdurrahim, seperti itu. Selanjutnya sunnah ketika akikah adalah mencukur rambut bayi. Nah, rambutnya dicukur, kemudian ditimbang, dan hasil dari timbangannya disamakan dengan emas ataupun perak, kemudian uangnya disedekahkan untuk fakir miskin. Selanjutnya melakukan khitan. Nah, ini sunnah. Ya, karena Rasulullah ketika melakukan akikah untuk cucu beliau Hasan dan Husain sekalian melakukan khitan untuk Hasan dan Husain. Ini sunnah pada waktu akikah. Nah, adapun hikmah akikah ini sebagai sarana mendekatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebagai tebusan bagi anak untuk memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga mengukuhkan tali persaudaraan dan silaturahmi masyarakat. Dan yang keempat sebagai sarana merealisasikan keadilan sosial dalam memberantas kemiskinan. Dan materi yang terakhir adalah beda antara kurban dan akikah. Nah, beda pertama adalah dalam pelaksanaan kurban. Kurban itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha sampai dengan hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah.
Sedangkan akikah itu biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 atau kelipatan 7 daripada kelahiran seorang anak. Yang kedua, kurban ini disuruh dilaksanakan setiap tahunnya. Kalau kita mampu, laksanakan setiap tahun. Sedangkan untuk akikah ini hanya berlaku 1 kali seumur hidup. Untuk kurban, binatang yang digunakan itu cukup 1 ekor. Misalkan kambing, cukup 1 ekor kambing, baik itu untuk laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan akikah beda antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Bayi laki-laki itu 2 ekor kambing, sedangkan bayi perempuan ini 1 ekor kambing. Sedangkan untuk kurban, dagingnya dibagikan tadi dalam keadaan mentah, sedangkan akikah itu dibagikan dalam keadaan sudah dimasak atau diproses dulu supaya masak, jadi baru dibagikan. Ini beda antara kurban dan akikah. Mungkin itu saja materi Ibu tentang akikah. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa pelajari lagi di buku yang ada pada kalian. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bermanfaat. Salah hilap Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.